perkenalkan nama saya Ovir. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan menjelaskan materi dari mata pelajaran IPAS di kelas 4 pada bab 3. Nah, penjelasannya kalau kalian ingin tahu silakan nonton video ini ya. Nah, di sini selanjutnya itu kita akan mempelajari tempat tinggalku. Dalam materi ini kita akan mengenal peta dan benteng alam. Selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran. Oke, nah kita di sini sudah ada di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama itu kita akan memahami fungsi peta dalam mengenal lokasi dan informasi geografis. Tujuan yang kedua itu untuk mengetahui bagian-bagian peta dan cara membaca peta. Dan yang terakhir tujuannya itu untuk mengidentifikasi berbagai jenis benteng alam di Indonesia. Nah, teman-teman sudah melihat kan gambar di layar, yaitu mengenal peta. Peta itu adalah representasi suatu wilayah di permukaan bumi pada bidang datar. Peta juga dapat membantu kita untuk mengetahui lokasi, jarak, dan arah. Wah, hebat juga ya ternyata fungsi peta. Jadi selama ini peta itu sangat berguna buat kita. Benar kan teman-teman? Mengapa sih peta itu penting? Nah, ini siapa nih yang teman-teman bertanya seperti ini? Peta itu penting karena untuk memudahkan kita dalam navigasi loh. Dan peta juga membantu kita untuk memahami letak geografis suatu wilayah dan mempelajari informasi khusus seperti persebaran penduduk atau iklim. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu kan mengapa peta itu sangat penting? Oke, tadi kita sudah mempelajari mengapa peta itu penting. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian utama pada peta. Jadi, kalau kalian tahu, peta itu juga mempunyai bagian-bagian loh. Nah, yang pertama itu peta mempunyai bagian judul. Dan yang kedua itu legenda. Dan yang ketiga arah mata angin. Yang keempat, peta juga mempunyai skala. Dan yang kelima, simbol, warna, inset peta, dan juga garis lintang dan garis bujur yang ada pada peta. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian peta. Nah, peta juga itu memiliki jenis-jenis peta loh. Jenis peta itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu peta umum. Peta umum ini merupakan peta yang menyediakan gambar wilayah secara menyeluruh. Nah, contohnya itu peta Indonesia yang biasa kita lihat di kelas. Dan yang kedua itu ada peta tematik. Peta tematik ini biasanya menyediakan informasi yang secara spesifik seperti peta persebaran hewan, peta iklim, atau peta kepadatan penduduk loh. Oke, di sini teman-teman bisa lihat contohnya, yang mana contoh peta umum dan contoh peta tematik. Nah, yang saya sudah katakan sebelumnya, peta umum itu dia menyediakan gambar wilayah secara menyeluruh. Nah, contohnya itu kayak peta Indonesia yang sering ada di sekolah, itu seperti ini. Dan juga ada contoh peta tematik. Dan sebelumnya saya katakan itu peta tematik itu dia menyediakan informasi yang spesifik seperti menyediakan adanya memperlihatkan situasi iklim dan kepadatan penduduk. Jadi contoh peta tematik ini itu menyediakan informasi yang sangat lengkap. Nah, di sini juga ada contoh simbol pada peta. Contoh simbol pada peta itu ada apa aja sih? Nah, ada yang pertama itu ibu kota negara.
ibu kota negara ini disimbolkan dengan bentuk kotak. Di dalam kotak itu ada lingkaran. Dan yang kedua itu ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi ini ditandai dengan simbol kotak berwarna hitam. Dan ada simbol sungai, dan juga ada perkebunan kelapa dan gunung berapi yang berbentuk segitiga. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang mengenal bentang alam. Nah, bentang alam ini adalah bentuk permukaan bumi yang terhampar dan dia termasuk dalam susunan daerah tanah dan perwakilan dari visualnya. Bentang alam juga merupakan salah satu unsur fisik dari geografis loh teman-teman. Ini nih bentang alam yang ada di Indonesia. Bentang alam yang ada di Indonesia itu teman-teman terdiri dari gunung, ada pantai, ada danau, dan juga bukit. Nah, ini semua adalah bentang alam yang ada di Indonesia kita loh. Proses pembentukan benteng alam. Proses pembentukan benteng alam ada dua proses. Yang pertama, gerakan lempeng tektonik. Yang kedua, ada peran vulkanisme. Selanjutnya, ada gerakan lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah bagian dari gerak bumi yang bergerak di atas lapisan mantel. Nah, gerakan lempeng ini menyebabkan berbagai fenomena loh, seperti pembentukan gunung dan terjadinya gempa bumi. Ini 3 pergerakan lempeng tektonik. Yang pertama itu divergen atau berpisah. Yang kedua convergen atau bertabrakan. Dan yang terakhir ada transform atau yang ini ada peran vulkanisme. Berikut adalah penjelasannya. Vulkanisme adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan yang kemudian membentuk gunung api dan daratan tinggi. Gunung api ini tidak hanya membentuk benteng alam loh, tetapi gunung api ini juga bisa membawa material vulkanik yang memperkaya tanah di sekitar kita. Nah, sekarang kita sudah masuk di tahap terakhir dalam materi kita loh. Di sini ada manfaat memahami peta dan bentang alam. Yang pertama, kita dapat mengetahui letak tempat tinggal. Yang kedua, pengaruh geografis terhadap kehidupan kita. Dan yang ketiga itu menumbuhkan kesadaran akan risiko bencana. Dan yang keempat itu memudahkan perencanaan dan navigasi. Dan yang terakhir, mendukung kegiatan ekonomi dan lingkungan. Nah, kesimpulan dari video hari ini itu adalah peta dapat membantu kita untuk memahami lokasi dan kondisi geografis suatu wilayah. Dan sementara bentang alam berpengaruh besar terhadap kehidupan dan lingkungan sekitar kita. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Bye-bye.